Pindah rumah selalu menjadi awal baru yang penuh harapan. Sebuah lembaran kosong untuk ditulisi cerita kehidupan, impian, dan kenangan baru. Namun, apa jadinya jika rumah yang Anda tempati justru menyimpan kisah lama yang belum tuntas, yang tertinggal begitu saja di balik dinding dan lantai kayu usang? Inilah kisah sepasang suami istri muda yang menempati sebuah rumah tua peninggalan kolonial di pinggiran kota, berharap menemukan ketenangan setelah bertahun-tahun hidup di hiruk-pikuk kota besar. Namun, sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sana, tanda-tanda keganjilan mulai muncul perlahan tapi pasti menjerat mereka dalam teror yang tak kasat mata. Rumah itu berdiri di ujung jalan yang sepi, dikelilingi pohon-pohon besar dan pagar besi tua yang berkarat. Dari luar, rumah tampak kokoh meski usia bangunan sudah mencapai puluhan tahun. Dindingnya berlapis cat putih yang mulai mengelupas dengan jendela besar bergaya Eropa dan beranda yang luas. Pemilik sebelumnya adalah seorang wanita tua keturunan Belanda yang tinggal seorang diri hingga akhir hayatnya. Menurut tetangga sekitar, beliau meninggal di dalam rumah dan jenazahnya baru ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi mengenaskan. Namun, karena harga rumah dijual jauh di bawah pasar, pasangan muda itu tak berpikir panjang. Sebuah kesempatan emas, pikir mereka. Pada hari pertama menempati rumah, suasana terasa tenang. Namun, malam harinya gangguan pertama mulai terasa. Lampu ruang tengah tiba-tiba padam, lalu menyala kembali tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, padahal tak ada siapapun di sana. Mereka mencoba mengabaikan, menganggapnya hanya masalah teknis atau imajinasi karena lelah. Namun, yang terjadi malam berikutnya membuat mereka mulai mempertanyakan keputusan pindah. Sekitar pukul 2 dini hari, sang istri terbangun karena mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur. Awalnya, ia mengira itu suara kucing liar, namun saat ia mendekat, suara itu berubah menjadi bisikan seperti seseorang yang sedang berdoa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Lampu dapur berkelip-kelip, dan ketika ia membuka kulkas untuk mengambil air, tiba-tiba kulkas tertutup sendiri dengan keras hingga nyaris mengenai tangannya. Ia membangunkan suaminya, tapi saat keduanya memeriksa dapur bersama, semuanya tampak normal. Tidak ada suara, tidak ada cahaya berkedip, hanya keheningan yang terasa menekan. Beberapa hari berikutnya, gangguan semakin intens. Kursi di ruang makan berpindah tempat saat pagi tiba. Piring-piring pecah di rak tanpa ada yang menyentuh. Cermin kamar memantulkan bayangan samar yang tidak sesuai dengan posisi mereka berdiri. Yang paling mengerikan adalah suara ketukan dari balik lemari pakaian selalu 3 kali setiap malam pukul 3. Ketika keadaan semakin tak tertahankan, pasangan itu mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Dari seorang warga tua yang tinggal di seberang jalan, mereka mengetahui bahwa rumah itu pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan pada masa pendudukan Jepang. Wanita Belanda yang menjadi pemilik terakhir rumah itu adalah keturunan keluarga penguasa kolonial dan diyakini menyimpan trauma berat akibat kematian tragis yang menimpa keluarganya. Konon, pernah terjadi kebakaran kecil di lantai 20-an tahun silam, menewaskan seorang anak perempuan kecil yang terperangkap di dalam kamar. Banyak warga percaya bahwa roh anak itu bersama roh-roh korban lainnya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menetap menjaga atau bahkan menghantui siapapun yang mencoba mengganggu rumah itu. Mereka juga menemukan catatan harian tua yang tersembunyi di balik laci meja kerja. Dalam catatan itu,
sang pemilik menulis tentang suara-suara yang tak bisa dijelaskan, sosok bayangan yang menampakkan diri di malam hari, dan mimpi buruk berulang tentang tenggelam dalam darah. Puncak dari semua teror itu terjadi pada malam ke-40 mereka tinggal di rumah tersebut. Saat itu, sang suami bekerja lembur dan sang istri tinggal sendiri di rumah. Tiba-tiba listrik padam, seluruh rumah gelap gulita. Dari lantai atas, terdengar suara anak kecil berlari-lari sambil tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Tangga kayu berderit, seolah ada yang turun perlahan. Dengan tangan gemetar, sang istri menyalakan lilin dan berjalan ke arah suara. Dan saat ia berdiri di ruang tamu, sosok anak kecil dengan gaun putih lusuh muncul di depan cermin besar. Wajahnya pucat, matanya kosong dan mulutnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. Dalam sekejap, semua lilin padam tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Keesokan paginya, mereka memutuskan pergi. Tanpa banyak kata, tanpa sempat menjual rumah itu kembali. Mereka hanya ingin selamat. Rumah itu masih berdiri hingga kini. Kosong, tanpa penghuni, perlahan ditelan waktu dan tumbuhan liar yang merambat ke seluruh tembok. Orang-orang masih melewati jalan itu dengan cepat saat malam tiba, enggan menoleh atau melambatkan kendaraan. Rumah bukan hanya sekadar bangunan. Ia adalah tempat menyimpan kenangan, emosi, dan kadang arwah yang tak sempat beristirahat. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua sejarah bisa ditutupi dengan cat baru dan genteng yang diperbaiki. Ada luka yang terlalu dalam untuk sembuh, dan ada penghuni yang tak pernah benar-benar pergi. Apakah Anda berani menempati rumah semacam ini? Terima kasih banyak sudah menonton Kisah Harian Mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.